Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan kita semua selalu diberi nikmat sehat. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai aquaculture sebagai bentuk ekosistem serta salah satu komponen dalam sistem budidaya yaitu wadah budidaya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai media dan biota budidaya. Kita semua pasti sudah tahu jika ikan hidup di air. Namun, tidak semua jenis air bisa ditempati oleh semua jenis ikan. Bahkan ada ikan tertentu yang hanya bisa hidup di air yang spesifik. Contoh, jika di suatu tempat misalkan terdapat sebuah rawa dan sungai, apabila kita perhatikan lebih lanjut akan ada perbedaan jenis ikan baik yang di rawa dan di sungai. Hal ini karena setiap ikan atau hewan air memerlukan kandungan bahan terlarut di dalam air yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka parameter kualitas air, baik fisika, kimia maupun biologi, dijadikan sebagai indikator kelayakan media air. Kondisi kualitas air ini juga dijadikan sebagai salah satu persyaratan apakah lokasi tersebut cocok untuk kegiatan budidaya. Kita mulai dengan parameter fisika. Turbiditas atau kekeruhan menunjukkan adanya bahan yang tersuspensi dan terlarut baik bahan organik maupun anorganik. Untuk jenis ikan yang menyukai kondisi perairan yang jernih, tingkat kekeruhan yang tinggi bisa menjadi kendala, sehingga perlu adanya upaya untuk mengurangi kekeruhan tersebut. Kekeruhan yang disebabkan tingginya kandungan organik bisa menjadi indikator adanya cemaran pada kawasan tersebut. Kecerahan berbeda dengan kekeruhan. Kecerahan merupakan ukuran transparansi air pada sebuah perairan. Kecerahan ini tergantung pada warna dan tingkat kekeruhan. Konduktivitas atau daya hantar listrik merupakan indikator yang menandakan adanya ion anorganik pada suatu perairan. Suhu menjadi parameter fisika yang sangat berperan penting karena mempengaruhi kecepatan metabolisme, dan dikatakan pula bahwa pada titik tertentu peningkatan suhu akan meningkatkan metabolisme. Sekilas dijelaskan sebelumnya, warna mempengaruhi kecerahan pada suatu perairan. Warna dalam hal ini merupakan parameter fisika yang biasa disebabkan adanya partikel hasil pembusukan bahan organik, ion metal alam seperti Fe, plankton, dan humus. Dengan kata lain, warna juga dapat dijadikan sebagai indikator keberadaan bahan organik maupun bahan lain yang ada di perairan tersebut. Berdasarkan warna air, kita juga bisa mengetahui keberadaan plankton, terutama jenis plankton yang dominan. Sebagai contoh adalah apabila air berwarna coklat, mungkin dominan jenis plankton yang ada adalah diatom. Kemudian untuk warna hijau, mungkin yang dominan adalah chlorophyce, sedangkan warna hijau kebiruan bisa jadi jenis algae yang dominan adalah jenis blue green algae atau BGA. Parameter air berikutnya adalah parameter kimia. Oksigen terlarut memberikan informasi mengenai kandungan oksigen dalam sebuah perairan. Oksigen merupakan senyawa kimia yang dibutuhkan oleh semua organisme termasuk di dalamnya adalah ikan. pH. pH digunakan sebagai parameter untuk menunjukkan derajat keasaman air berdasarkan nilai konsentrasi ion hidrogen. Semakin rendah nilai pH menunjukkan bahwa perairan tersebut semakin asam, dan sebaliknya semakin tinggi nilai pH menunjukkan perairan tersebut semakin basah. Parameter CO2 menunjukkan konsentrasi CO2 bebas yang terlarut di dalam air. Kandungan CO2 ini terutama diperlukan oleh tumbuhan air untuk proses fotosintesa. Alkalinitas menunjukkan konsentrasi total dari unsur-unsur basa baik dalam bentuk ion karbonat maupun bikarbonat yang terkandung di dalam air. TOM atau total organic matter serta ortofosfat sering digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan suatu perairan. TOM itu sendiri merupakan parameter kimia yang menyatakan kandungan organik total dalam sebuah perairan. Sedangkan ortofosfat merupakan bentuk senyawa fosfat yang bisa dimanfaatkan oleh organisme akuatik. Senyawa fosfat lain yaitu polifosfat tidak bisa dimanfaatkan.
melainkan dia harus terhidrolisis terlebih dahulu untuk menjadi senyawa ortofosfat. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerob untuk mengoksidasi atau mendekomposis bahan organik dalam sebuah perairan. Nitrogen. Di dalam air, nitrogen terdapat dalam 5 bentuk, yaitu nitrogen gas, nitrogen organik, amonia, nitrit, dan nitrat. Dari kelima senyawa tersebut, amonia dan nitrit sangat beracun untuk ikan. Berikutnya akan dijelaskan mengenai 3 senyawa nitrogen, yaitu amonia, nitrit, dan nitrat. Amonia sendiri di dalam air terdapat dalam 2 bentuk, yaitu bentuk molekul terion atau amonium dan molekul tidak terion atau amonia. Kesetimbangan bentuk tersebut tergantung pada kondisi atau nilai pH dan suhu air. Nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini merupakan senyawa nitrogen dari hasil oksidasi, di mana nitrit merupakan hasil oksidasi amonia melalui bantuan bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri Nitrosomonas. Sedangkan nitrat merupakan tahapan lanjut dari proses nitrifikasi dari nitrit menjadi nitrat melalui bantuan bakteri nitrifikasi, yaitu Nitrobacter. Parameter biologi. Salah satu indikator kualitas air adalah tingkat kesuburan sebuah perairan, di mana nilai kesuburan perairan yang tinggi pada nilai tertentu menunjukkan kualitas air yang baik. Nilai kesuburan perairan ini berkaitan erat dengan produktivitas primer suatu perairan, di mana fitoplankton menjadi indikator produktivitas primer tersebut. Komponen ketiga dari sistem budidaya ikan adalah biota. Biota dalam hal ini adalah ikan, dapat dijadikan sebagai komoditas penting atau komoditas ekonomis dengan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan biologi dan pertimbangan ekonomi dan pasar. Pertimbangan biologi menjadi dasar bisa tidaknya ikan untuk dibudidayakan, yaitu kemampuan berkembang biak dalam lingkungan budaya dan mengejar perawatan, ukuran dan umur pertama kali metabolat, fleksibilitas, tingkat tropik, toleransi terhadap kualitas air dan kemampuan adaptasi, ketahanan terhadap stres dan penyakit, kemampuan memanfaatkan pakan buatan, kemampuan mengkonversi pakan, toleransi terhadap proses penanganan, dan dampaknya terhadap lingkungan. Sedangkan pertimbangan ekonomi dan pasar lebih tertuju kepada tujuan budidaya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perlu pertimbangan adanya permintaan pasar, harga dan keuntungan, sistem pemasaran, ketersediaan sarana dan prasarana produksi, serta pendapatan masyarakat. Terkait dengan pertimbangan biologi, pengetahuan mengenai biologi ikan budidaya sangatlah diperlukan. Berikut beberapa biologi ikan ekonomis penting air tawar. Ikan mas atau Cyprinus scarpio. Ikan ini sebenarnya adalah ikan introduksi, tepatnya berasal dari benua Asia, yaitu Cina. Beberapa parameter biologi seperti tercantum dalam gambaran tersebut dapat dijadikan rujukan untuk kegiatan budidaya. Sebagai contoh, ikan mas lebih menyukai perairan dengan kandungan oksigen yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penambahan sarana seperti aerator untuk meningkatkan kandungan oksigen. Ikan tambakan atau Elastomata midi. Ikan ini adalah ikan asli Indonesia, terutama banyak terdapat daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta Sulawesi. Selain itu juga ditemukan di daerah Asia lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, serta Selandia Baru. Seperti kerabat dekatnya, ikan ini lebih menyukai air dengan sedikit asam dengan kandungan oksigen yang relatif rendah. Ikan lele atau Clarias sp. Ikan ini mempunyai sebaran yang luas, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Dengan tingkat kemampuan adaptasinya yang tinggi, ikan ini dianggap ikan yang mudah dibudidayakan, karena terutama dia mampu bertahan dalam kondisi oksigen yang rendah. Ikan ini cenderung karnivor dan punya sifat kanibal, sehingga perlu penanganan tersendiri dalam kegiatan budidayanya. Dan dengan kemampuan bertahan dengan oksigen yang rendah, ikan ini bisa
bisa dibudidayakan dengan kepadatan yang cukup tinggi seperti sistem resirkulasi ini. Dalam sistem ini meter persegi dapat dipelihara sebanyak 2.500 ekor benih lele. Jenis ikan lain yang banyak tersebar di Indonesia adalah ikan nila. Namun sebenarnya ikan nila bukanlah ikan asli Indonesia, melainkan ikan invasif yang berasal dari daerah Afrika. Karena kemampuan adaptasi yang tinggi, terutama terhadap salinitas, ikan ini dapat ditemukan di perairan tawar maupun payung. Karena mudah berkembang biak di beberapa kawasan budidaya, ikan ini bahkan dianggap sebagai ikan hama atau kompetitor. Salah satu ikan asli Indonesia berikutnya adalah ikan tawes. Namun mungkin sudah jarang ikan ini ditemukan. Ikan ini adalah ikan herbivore dan lebih menyukai air yang mengalir. Selain 5 jenis ikan air tawar tersebut, tentunya masih banyak ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti ikan patin, gurami, koi, dan cupang. Berikut contoh kegiatan budidaya ikan cupang. Ikan ini adalah ikan hias dan mungkin sudah banyak yang tahu. Meskipun ikan dari ikan konsumsi, namun nilai ekonomi ikan ini cukup tinggi. Selain ikan, beberapa komoditas budidaya juga berasal dari pakan alami. Berikut adalah contoh pakan alami dari Daphnia magna yang sudah mempunyai nilai ekonomis